Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Habib Ahmad Al-Bin Hamid. Kepadanya kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya al mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib dan para saraif, khususnya Al-Habib Hamid Ba'bud dari Palembang, Al-Habib Ahmad Al-Habsi dari Malang, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, Habib Tahir Al-Habsi, Habib Abu Bakar Sahab, Habib Abdurrahman Zain Al-Mahdali, Al-Habib Muhammad bin Qutban, Al-Habib Anwar As-Segaf, Habib Nuh Al-Jufri, Habib Zakaria Al-Jufri, Habib Idris Al-Kaf, Habib Yusuf bin Qutban, para habaib yang lain, para ustadz, para kiai. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami ya. Aparat desa, khususnya juga tuan rumah Habib Muhsin Ba'bud sekeluarga, Habib Tahir Habsi juga bin Ahmad ya. Dan semuanya para jamaah, para hadirin hadirat yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, hidayah, taufik, dan ditakdirnya kita semua bermaulid di tempat yang barokah ini. Kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ditakdirkan bersama-sama berzikir, bermunajat, melantunkan qasidah rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala macam nikmat ini senantiasa dikekalkan untuk kita semua sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, imam kita, qudwah hasanah bagi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam rangka haul Ibunda Umi Zubaidah binti Abdullah dan sekaligus memperingati 100 harinya Al-Habib Ahmad bin Tahir Al-Habsi. Mudah-mudahan beliau berdua dan para keluarga besar yang sudah wafat, begitu juga keluarga kita, guru kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat dan rahmat ke alam barzahnya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebagai amal birrul walidain kepada putra-putra almarhumah ya, begitu juga putra-putri almarhum Al-Habib Ahmad dan semua keluarga. Mudah-mudahan menjadi amal dan sebagai bukti birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam rangka birrul walidain untuk kedua orang tua kita dan untuk guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirakumullah, sebetulnya sudah malam ya, ini sudah hampir jam 10, beberapa menit lagi, jadi sabar sejenak, insyaallah saya enggak lama. Ini alhamdulillah ya, banyak sekali yang hadir sampai ke belakang. Ibu-ibu dingin sekali, mohon sabar, insyaallah pahalanya besar ya. Kita ini banyak yang dari jauh ini, saya yakin ada yang dari Sumber Manjing ini ya, dari Gedangan, mungkin dari lain-lainnya, Sumber Agung ya, dan sumber-sumber lain ya. Sumber Pucung ya, Masya Allah, ini banyak sekali yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan apa yang telah diniatin, kabul hajatnya, banyak rizkinya, sehat walafiat, dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ya, kita sekarang sedang berbahagia, tentunya Habib Muhsin dan Syarifah Ena sebagai keluarga tuan rumah ini berbahagia atas kehadiran semuanya yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kebahagiaan ini juga membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita menghauli atau memperingati seorang Habib Dzurriyyati Rasul SAW. Kita diundang oleh Habib dan Syarifah cucu Nabi Muhammad SAW, dan majelis ini juga sangat penuh barokah, dihadiri oleh para habaib cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan ini menandakan kemahabbaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian pada akhirnya kelak kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mari kita jaga agar istiqomah. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta doa untuk didoakan masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau gitu bantu saya ya, saya tidak mau doa saja kalau tidak dibantu. Bantu apa? Dengan sholat, dengan sabar, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi kita berharap syafaat, berharap surga bersama Nabi Muhammad SAW, tapi harus pertahankan. Ini hal semacam ini sudah sangat bagus sekali kalau kita senantiasa bisa istiqomah dengan para habaib, para syara'i, para ustadz, para kiai, para penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Harapan besar kita mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Asal istiqomah, jaga sholat, sabarlah kata Nabi ya. Insya Allah kalau sholat istiqomah dan semua kewajiban kita istiqomah, sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar menjauhi larangan, sabar mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian. Kalau kita berhasil sampai detik-detik terakhir akhir hayat kita, maka kita akan termasuk orang yang berhasil dan insya Allah akan disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berbuat baik kepada agama ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik kepada Rasulullah SAW dengan segala macam apa yang dapat kita lakukan, pasti mendapatkan balasan dari beliau. Siapa yang berbuat baik kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, Nabi telah berjanji, kalau kalian berbuat baik kepada anak cucuku dan mereka tidak bisa membalasnya, aku yang akan membalas untuk kalian kelak di akhirat. Apakah itu bukan kebanggaan yang harus kita raih, yang harus kita kejar? Namun syaratnya, bisakah kita istiqomah sampai akhir hayat? Betapa banyak para orang baik-baik di awal hidupnya sampai di pertengahan hidupnya menuju kesuksesan, kejayaan dalam duniawi dan ukhrawinya, namun detik-detik terakhir akhir hayatnya bisa berubah keluar jalur, dan mudah-mudahan kita tidak. Karena pada saat kita berubah keluar jalur, kalau tidak bisa segera masuk ke jalur lagi, maka sia-sialah semua kebaikan kita selama hidup kita, dan kelak kita tidak akan bersama Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada harapan masuk ke sorga. Ketahuilah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya, dan salah satu di antara mereka yang duduk-duduk itu ada tokoh, mantan tokoh dari kalangan Yahudi. Mereka bercerita tentang pecah belahnya Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya, sehingga mereka tergolong-golong dengan banyak golongan sampai 70 lebih golongan. Nabi tanya, berapa golongan Bani Israel terpecah belahnya menjadi berapa? 70-an sekian. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya umatku juga akan terpecah belah. Sataftariku ummati 73 golongan ala salasin wa sab'in firqah, 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Kalau dalam riwayat lain yang banyak di riwayat hadis, ada kitab-kitab hadis, Nabi Muhammad mengatakan al-jamaah, al-jamaah. Nabi mengulangi al-jamaah, al-jamaah. Siapa satu golongan yang selamat? Al-jamaah, al-jamaah. Orang yang dalam kesatuan umat Islam, yang tidak pisah-pisah, yang tidak saling membenci antara umat Islam, yang tidak suka memecah belah umat Islam. Tapi al-jamaah, al-jamaah yang muktamad dan masyhur yang dibahas oleh ulama sesuai hadis yang lain, ana wa ashabi makana alaihi ana wa ashabi, yang sesuai dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka disebut situ ahlus sunnah wal jamaah, ya, di kitab Risalatul Mawana, di kitab Nasha'id Diniyah lil Habib Abdul Haddad, atau di kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali, atau di kitab-kitab lainnya. Disebut siapa al-firqatun najiyah, golongan yang selamat tadi adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena Nabi mengatakan yang sama denganku, yang mengikuti sunnahku, yang mengikuti sunnah para sahabatku. Nah, itu ya. Jadi yang disebut ahlus sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat. Itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan diklaim bahwa ahlus sunnah wal jamaah hanya satu organisasi ormas Islam yang ada di Indonesia, sangat tidak benar. Di Indonesia contohnya umpamanya tahun 1800 sekian atau awal tahun 900 ada jamaah ormas Islam Jam'iyah Al-Khairiyah atau Jamiat Khair, itu yang didirikan oleh para habaib dan sampai sekarang ada. Kemudian tidak lama kemudian muncul Al-Irsyad, kemudian gak lama kemudian beberapa tahun muncul Muhammadiyah, tidak lama kemudian muncul lagi Nahdlatul Ulama, dan muncullah ormas-ormas Islam sampai ratusan ormas yang ada di negara kita ini. Ahlus sunnah wal jamaah bukan milik salah satu ormas itu, karena ormas-ormas ini tidak ada di luar negeri. Ormas-ormas ini tidak ada tahun 1800, 1000 tahun 1700, 1600, gak ada. Nanti kalau ada, ya, kalau maksudnya yang ahlus sunnah wal jamaah hanya ormas satu aja, berarti semuanya masuk neraka nanti. Tidak. Yang ahlus sunnah wal jamaah bukan milik ormas, tapi siapapun, bukan milik partai, bukan milik ormas, siapapun di negara manapun yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itulah yang akan selamat. Yang tidak ikut Nabi atau ikut Nabi tidak ikut sahabatnya tidak akan masuk ke golongan yang selamat, tapi mereka akan tersisihkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh tidak, kita harus ikutin para sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Amin. Kalau bukan karena sahabat Nabi, syariat Islam mungkin tidak akan sampai ke kita.
Kalau bukan karena perjuangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain, para mujahid, para syuhada dari kalangan sahabat, mungkin saja tidak akan sampai syariat Islam ini ke Indonesia. Mungkin saja kakek nenek kita tidak akan tahu Islam, sehingga mereka naudzubillah min dalik akan kekal selama-lamanya di neraka, naudzubillah min dalik. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur dengan perjuangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Islam ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu salafus solihun. Kemudian para ulama sebagai pewaris dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Satu yang selamat. Banyak ditulis di beberapa kitab. 73 itu siapa saja? Ya. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabariyah, ada segala macam, ada Rawafid, ada Syiah, ada ya Rawafid dan Syiah itu mirip ya, sama, dan lain sebagainya. Mereka ada yang membenci Ahlul Bait, mencintai sahabat Nabi luar biasa tapi membenci Ahlul Bait. Ada yang sok mencintai Ahlul Bait, yang ngaku-ngaku mencintai Ahlul Bait tapi memusuhi dan membenci para sahabat. Semuanya tidak akan masuk golongan yang selamat. Bukan golongan yang selamat yang akan bersama Nabi Muhammad SAW masuk surga. Karena yang masuk surga bersama Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah jelas menyatakan yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Nah, ini harus dijaga. Akidah ini harus dijaga sampai akhir hayat kita. Jaga anak-anak kita. Kalau kita sekarang terus menjaganya, mendidiknya, insya Allah aman. Kalau kiamat sih pasti kiamat. Mau kalian sholat beribu-ribu rakaat, mau semua jadi ulama, tahu-taunya orang Sumber Jaya semua jadi ulama, mondok semua puluhan tahun keluar jadi ulama semua, Bulu Bitu ikut jadi ulama, Sukonolo jadi ulama, Puturejo jadi ulama, semuanya jadi ulama. Tetap kiamat akan terjadi. Dan itu nggak mungkin karena ulama sekarang sedang dicabutin satu persatu sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Terus akan diambil oleh Allah. Orang yang alim diambil semua karena nanti akan disisakan orang-orang yang bodoh. Dan pada akhirnya nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, siapapun yang baru akan beriman tidak diterima. Yang muslim tapi belum mukmin mau beriman tidak diterima. Ahli maksiat mau tobat tidak diterima. Apalagi kafir mau masuk Islam tidak diterima. Iblis pun tobat tidak diterima kalau sudah terbit dari barat. Mumpung matahari belum terbit dari barat, dan itu pasti akan terbit dari barat. Mumpung ayo kita bersolawat, berzikir, perdalam ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Hadirilah majelis-majelis ilmu agar tahu akidah yang benar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang benar, yang diikutin oleh cucu-cucu Nabi mulai zamannya Ahmad Al-Muhajir ya, terus sampai ke cucu-cucunya sampai sekarang, yang mayoritas yang di Hadramut maupun di luar di Hadramut, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti dalam akidahnya madhab Abu Hasan Al-Asy'ari atau dikenal dengan Asy'ariyah, atau Imam Maturidi yaitu terkenal dengan Maturidiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah yang mengikuti pemikiran dan kaidah-kaidah tauhidnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau dalam fikih ikut salah satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabarah, yang mayoritas, yang jumhur, yang masyhur, yaitu Imam pengikutnya Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ya, madhab Hanafi, Imam Malik madhab Maliki, Imam Syafi'i madhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal madhab Hambali, dan ada beberapa lagi madhab Ahlus Sunnah yang tidak banyak pengikutnya. Yang muktabar, yang muktamad, yang masyhur 4 ini.
Jadi kalau kita ingin selamat dalam akidah, kita harus ikutin Imam Asy'ari dan Maturidi. Dalam fikih ikut salah satu, baik itu Imam Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Ingat ya, 4 madhab ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun yang bukan madhab Syafi'i, apalagi menganggap sesat, apalagi menganggap kafir. Tidak, sama sekali. Mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah tidak mau 4 madhab ini, atau ada orang yang ala madhabiyah, yaitu anti madhab, enggak madhab-madhaban, itu banyak sekarang, enggak madhab-madhaban, pada orengah jaipon, pada pinterah jaipon. Oh, ini bahaya. Tidak ada yang pintar seperti mereka. Banyak kaliber ulama yang wali kutub yang hebat, enggak pernah ngaku bilang mirip sama dengan imam-imam itu, enggak ada. Yang bilang gak madhab-madhaban langsung Al-Quran hadis, gak ada. Sok pinter orang itu, sepinter apapun tidak akan sedikit pun menyamai seperti imam-imam yang imam madhab yang kita sebutkan tadi. Mereka adalah sudah kaliber dalam al-habr itu ya. Dalam ilmu disebut al-habr, yang sangat alim, sangat menguasai semua fan. Kalau dalam tasawuf, bagaimana ahli sunnah? Ikut Imam Junaid, ikut Imam Ghazali, ikut Imam Abdullah Al-Haddad ya. Itu dalam tasawuf, ikut-ikut mereka. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita supaya anak-anak kita semua selamat, kita juga supaya selamat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadir majelis ilmu, enggak ada ngasepnya. Karena Rasulullah mewajibkan cari ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai digendong ibu sampai masuk liang lahat. Itu wajib cari ilmu. Hadirlah majelis-majelis ilmu. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in sudah banyak mengatakan, menceritakan, mensabdahkan Nabi, mensabdahkan sahabat, menyampaikan, tabi'in menyampaikan bahwa majelis ilmu itu lebih baik dari semua majelis. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat, para tabi'in. Nabi mengatakan majelis Al-Quran lebih afdal majelis ilmu, majelis zikir lebih afdal majelis ilmu, majelis-majelis segala macam lebih afdal. Bahkan orang hadir majelis ilmu sama dengan jihad sampai dia pulang. Kalau mati, mati syahid. Adakah amalan lain yang lebih afdal dari syahid? Jihad? Tidak ada. Jadi orang majelis ilmu sekarang lebih afdal, kata Habib Salim Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah wa nafa'ana bih. Majelis ilmu 1000 kali lebih afdal daripada majelis maulid dan majelis salawat, apalagi majelis-majelis lain. Tapi kita kan malah lebih rame majelis karnaval, majelis teng-pentengan, majelis ilmu sepeh, gak ada. Kalau majelis ilmu greges ya. Kalau majelis lainnya, wah mangke kol berempa, mangke ojan sehat, mangke majar parkiran majar ya. Majelis ilmu ada bayar parkiran, majelis taklim ada majar parkiran, ndak ada. Majar tiket ndak ada. Lebih afdal dari kata Rasulullah, lebih afdal dari salat sunnah, dari semua amalan sunnah lebih afdal. Imam Malik ada salah satu muridnya, beliau ngajar adzan, dia langsung berangkat. Mau kemana? Mau langsung berdiri. Mau kemana? Mau sholat. Yang kau lakukan tadi itu lebih afdal dari apa yang kau lakukan. Duduk dengarkan ilmu ini lebih afdal daripada mau kau sholat qobliyah, mau apa itu. Rasulullah bersabda lebih afdal daripada ibadah, lebih afdal daripada sholat sunnah. Makanya ada hadis juga yang tercatat di Risalatul Mu'awanah kalau nggak salah ya, di Ihya Ulumuddin, huduru majlis ilmin afdal min alfi rakaatin. Hadir majlis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah, 1000 takziah, 1000 iadatul marid. Coba bayangkan. Makanya hadir, paksa. Majelis taklim di mana-mana banyak ustadz kiai habib buka majelis taklim, hadir. Majelis taklim yang baca kitab ya, yang baca hukum-hukum Islam, baca hadis, baca ayat, baca tafsir, supaya kita tahu ahli sunnah kayak apa, yang akan membawa kita selamat kayak apa.
Bayangkan Nabi mengatakan 73, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka, walaupun tidak menyebutkan 72. Tapi kalau satu, tapi dalam hadis riwayat yang lain ada menyebutkan yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Hanya hati-hati ya. Dari 73 itu yang saya sebutkan tadi ada apa namanya? Mu'tazilah, Khawarij, apa-apa dan lainnya ya. Bukan saya mengklaim bahwa mereka itu pasti masuk neraka, tidak. Tapi mereka tidak ahlu sunnah wal jamaah atau syiah. Syiah itu ada 22 macam. Ada syiah yang sama dengan ahlu sunnah, hanya beda satu saja, tapi tidak membuat mereka kafir. Tapi ada syiah yang sangat kafir. Ada syiah yang gulat, yang sampai menyatakan malaikat Jibril salah memberikan wahyu, bukan ke Muhammad, harusnya ke Ali. Oh, ini kelas berat itu. Dungunya kelas berat, murtadnya kelas berat, kafirnya kelas berat. Masa malaikat Jibril salah? Terus Allah kemana? Kok dibiarkan malaikat Jibril salah? Itu kan terlalu mengkaitan gendeng orang. Masa malaikat Jibril salah? Tak tahu kalau lihat Eden yang aku malaikat Jibril itu, saya bisa tangkap di polisi. Mungkin kalau itu pasti salah ya. Lah malaikat Jibril alaihissalam salah kata. Di Indonesia kan banyak itu tokoh-tokoh yang jadi dosen, profesor, doktor yang mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang mengangkat Nabi Muhammad kan, yang nabinya bukan Nabi Muhammad. Itu kafir. Tapi kenapa saudara-saudara kita semua masih mengagumi mereka dan ngikutin mereka? Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, jangan sampai ada yang mengajak kita cinta membenci ahlul bait. Jangan sampai ada orang-orang yang ngajak kita, mempengaruhi kita benci sahabat Nabi siapapun. Apalagi mengatakan Nabi wafat semua sahabat murtad kecuali hanya 10 atau 12. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah, dikawal terus oleh malaikat Jibril. Masa santrinya, sahabatnya yang setiap hari mendengarkan nasihat, jangankan mendengarkan nasihat, lihat wajah Nabi saja selesai semua urusan. Saya pernah mendengar Habib Alwi bin Thohir, Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad, seorang ulama besar, seorang alim ya. Dia datang ke Habib Abu Bakar Gresik, itu cuma diam saja. Dia jauh-jauh datang diam, ngelihat toh tak bicara, udah pulang. Sudah cukup. Dilihat oleh Habib Abu Bakar, sudah cukup. Sudah ilmu sudah masuk semua, sudah berubah jadi nur. Ya, andai kata kita duduk di hadapan seorang wali, seorang soleh, seorang alim, apalagi wali kutub, sebentar saja selesai semua. Kalah yang mondok 50 tahun itu kalah. Apalagi yang cuman kuliah ke luar negeri atau kemana, 10 profesor, 10 doktor, ya percuma. Oh, apalagi berjumpa Nabi Muhammad SAW, mandang Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, jihad bersama Nabi, perjuangan, lapar bersama Nabi, keluarkan harta bendanya demi Nabi, berdakwah demi Nabi, semuanya pertaruhkan. Salah satu seperti Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan waktu hijrah itu Sayyidina Abu Bakar ke depannya Nabi. Pertama Sayyidina Abu Bakar yang keluarkan kuda 2 untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, dan bekalnya dari istrinya beliau untuk bekal perjalanan. Itu jasanya bagaimana? Mau dibeli oleh semua di dunia ini nggak cukup. Udah gitu dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar maju ke depan, kok kanan, kok kiri, kok belakang. Kata Rasulullah, Abu Bakar ada apa? Kok tidak biasanya kamu? Kok sibuk ke depan, kok kanan? Iya Rasulullah, waktu saya tadi di belakang, saya terfikirkan, gimana kalau di depan ada orang yang mengendap-endap menunggu Rasul, mau memanah atau menusuk Rasul. Jadi saya cepat di depan. Tapi begitu di depan saya, kalau dari kanan saya ke kanan, kalau dari kiri nanti saya ke kiri, kalau dari belakang saya ke belakang lagi. Jadi muter, cuman agar Rasulullah tidak terkena apa-apa, biar terkena ke Abu Bakar dulu. Subhanallah. Coba begitu masuk gua, Sayyidina Abu Bakar, jangan masuk dulu Rasul, biar saya masuk, takut ada ular ada apa, biar gigit saya dulu. Ternyata betul, begitu beliau masuk banyak lubang-lubang dari batu-batu itu, Rasulullah masuk, oleh beliau ditutupin dengan betisnya, dengan jari-jarinya lubang-lubang, dan betul digigitlah kaki beliau sehingga beliau nggak kuat sampai netes. Tapi beliau tidak jerit-jerit sampai, karena Rasulullah berpangku. Rasulullah, kok netes air mata? Ada apa Abu Bakar? Kaki digigit ular sampai pucat Sayyidina Abu Bakar.
Ya, kakinya digigit ular. Daripada gigit Rasulullah, gak apa-apa gigit saya. Ada yang seperti itu perjuangannya kita. Kok ada yang menghina Sayyidina Abu Bakar yang katanya murtad, naudzubillah min dalik. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana habislah harta beliau untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah waktu Sayyidina Abu Bakar tadi bingung, la tahzan, innallah ma'ana. Gak usah susah, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Itu Sayyidina Abu Bakar sudah luar biasa. Sayyidina Umar itu sampai Rasulullah minta doa kepada Allah, ya Allah masukkan Islam salah satu Umar, kuatkan Islam dengan masuk Islam salah satu Umar. Coba bayangkan Rasulullah doa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu Umar. Ada dua Umar waktu itu yang sama-sama hebat, sama-sama al-gujo, sama-sama pendekar ini. Masuklah Umar bin Khattab masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk Islam, maka Rasulullah dakwahnya tidak lagi sembunyi-sembunyi, sholatnya tidak lagi sembunyi-sembunyi. Itu kan hebat jasanya. Lo Nabi itu kok, kalau sekarang kiai punya murid 100, hampir 100 itu jadi semua. Ada kiai punya pondok atau habib punya pondok, muridnya 1000, 2000, hampir semuanya jadi orang-orang baik, orang alim. Lu masa Nabi mendidik para sahabatnya setiap hari menatap Nabi, ada malaikat Jibril datang langsung di hadapan mereka, ada wahyu di mereka, ada banyak malaikat, dan Nabi yang sudah manusia luar biasa di hadapan mereka. Terus mereka begitu Nabi wafat semuanya murtad, tinggal 10, menghina Nabi. Itu tidak benar ya, tidak benar sama sekali. Memang ada yang murtad, tapi yang murtad itu memang yang munafik. Yang masuk Islamnya baru-baru saja karena terpaksa, ini Islam semua, dia takut, akhirnya dia masuk Islam, cuman dia masih memihak ke orang kafir. Begitu Rasulullah mati, ya ini yang untuk menggerogoti keimanan, dia mundur lagi, dia ngerusak. Ada yang tidak mau sholat alasannya nggak ada Nabi, ada yang tidak mengeluarkan zakat alasannya tidak ada Nabi. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar yang biasanya lemah lembut, yang kalau sholat menangis, begitu jadi khalifah, siapa yang tidak mengeluarkan zakat, bunuh. Kata Sayyidina Umar, lu jangan. Ini Sayyidina Umar yang paling hebat kemana-mana dengan pedangnya. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar memutuskan yang tidak mengeluarkan zakat, bunuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan. Kata Sayyidina Umar, jangan. Tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah berpesan, siapa yang baca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidakkah orang kalau tidak sholat di zaman Nabi dibunuh? Iya. Kalau gitu, yang tidak mau mengeluarkan zakat walaupun masih anaknya sapi saja kecil, aku bunuh. Kata Sayyidina Umar, oh iya betul, kalau gitu saya dukung, ayo kita perangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena zakat dan sholat sama-sama rukun Islam. Kalau nggak sholat suruh bunuh, yang nggak zakat juga bunuh. Nah itu bagaimana jasa-jasa mereka menjaga kesatuan umat Islam sampai ke zaman kita ini. Maka mari ya, kita hormati dan kita cintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit yang menjadi kompas. Siapa saja sahabatku yang kau ikutin, kau akan dapatkan hidayah. Ini sudah jaminan dari Rasulullah. Ya. Maka supaya kita tahu ahli sunnah yang bagaimana, tauhid kepercayaan yang bagaimana, tentang takdir, tentang kodok. Karena banyak orang yang salah paham tentang takdir, tentang ketetapan Allah, tentang akidah-akidah lain, tentang syariat, tentang fikih. Ayo hadir majelis taklim. Pengen rizkinya lancar, hadir majelis taklim. Pengen diangkat derajatnya seperti para nabi dan dekat kumpul nabi, hadirlah majelis taklim. Ingin pahalanya sangat besar, banyak sekali, hadir majelis taklim. Ngalah-ngalai semua majelis. Ya. Memang kayaknya kalau majelis taklim nggak ada keangkanya ya. Pantesan tidak saya hadir. Para hadirin hadirakumullah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Istiqomah itu penting sampai akhir hayat kita, bisa kita kumpul sama suami, istri, anak-anak semua bersama Rasulullah SAW. Kita masuk ke sorga bersama umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.